Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi wa rasulihi alladzi mab'utha rahmatan lil 'alamin. من المسجد الحرام في دار المكرمين من المسجد الأقصى في دار المسجد ليريه من آياته اعتبارا للناس أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله القوي المطيع وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة معراج المؤمنين. صدق الله العظيم. أما بعد. Yang kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, para habaib dan para ulama, guru-guru agama, jamaah warisan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, senantiasa puji dan syukur kita selalu kita haturkan setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di malam hari ini, malam yang ke-9 daripada bulan Rajab 1441, kita diberikan oleh Allah karunia nikmatnya, yaitu nikmat umur yang panjang, kesehatan yang baik, sehingga kita dapat kembali berkumpul di tempat yang berberkah ini, yaitu Majelis Taklim Nurul Islam, dengan mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat menurut perintah Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pula salawat dan salam selalu kita haturkan kepada kehadiran kita, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikut beliau, khususnya yaitu umat Islam ila yaumil qiyamah. Jemaah nulisan yang dirahmati Allah, kita malam ini insya Allah malam yang ke-9 daripada bulan Rajab. Jadi hakikatnya kita ini umur berkurang. Pada syariatnya umur kita bertambah. Jadi hakikatnya umur kita berkurang. Syariatnya, jahilnya bertambah. Asalnya 49 jadi 50. Ya kan? Kalau hakikatnya umur kita ini sudah ditentukan. Semenjak kita lahir itu sudah ditentukan ujar Allah umur nyawa 75. Nah, berarti pada hakikatnya berkurang. Jadi umur kita jangan disia-siakan. Untuk kita ada tahu yang umur. Tapi kalau iblis tahunnya, lawan umur kita nih, ada seorang abid yang ahli ibadah, beribadah,
ambil tadi. Hari ibadah. Cuma katakan Allah Tuhan. Datang iblis menyerupa, wahai seorang nabi, jika mengetahui umurmu itu kan jika waktu meninggal dunia 69 tahun, sedangkan si Abid umur 30 masih. Jadi si Abid ini berhubung umurku ini masih panjang, lalu santai. Dulunya membaca dalail hafal, dulunya kan salat berjamaah, dulunya kan turun ke majlis, dulunya apabila malam Jumat tahfi kada tertinggal. Berhubung jadi iblis umur ini kan 69 baru meninggal dunia, santai dulu. Nah, lawas biasa mati lagi jadi. Nah, iblis ini pariku baik. Akhirnya, nah, dalam jangka 1 tahun, inya tadi meninggal dunia. Nah, iblis sendirian, biar iblis ini pariku. Dia tidak benar. Di iblis ini. Alhamdulillah kita malam hari ini kau berkumpul lagi majlis Nuris. Majlis ini nantilah setelah Rajab Sya'ban, Nisfu Sya'ban nanti kita istirahat sudah. Nah, jadi beberapa minggu lagi. Sekarang kita lanjut kitab kita. Malam ini kita membahas tentang istidraj. Karamat sudah, irhas sudah, ma'unah sudah, mukjizat sudah. Anak-anak itu lain-lain lah, jangan disalahkan. Yang keenam istidraj. Di sini musannif berkata, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi qulubihi bi dharain. Istidraj artinya yaitu barang yang menyalahi adat. Kalau biarnya barang menyalahi adat, hukum adat dan Rasulullah mengikut adat dengan tiada. Nah, mana mengikut adat dengan tiada? Adanya dingin dengan ketiadaan selimut. Nah, hukum adat yang menyalahi adat ya. Barang yang menyalahi adat. Istidraj yaitu barang yang menyalahi adat, yang jatuhnya pada orang fasik. Orang fasik ini nama buruk. Orang fasik ini baik yaitu ketujuh nama dowinan dilarang oleh Allah, sampai yang dalam kapinya ya Allah menurut ilmu begitu hendak. Kadang-kadang nang dilarang Allah Ta'ala tagawi, ya kan? Nah, itu orang fasik. Yang menyalahi adat jatuhnya kepada orang fasik misalnya, atau orang kafir. Orang kafirnya orang yang kufur, kufur berpaling dari rahmat Tuhan. Artinya percaya bahwa neraka itu sakit benar, tapi nang dilarang oleh Allah Ta'ala dirinya. Dengan membetuli atau kebetulan kabul maksudnya. Nah, jadi jatuhnya pada orang fasik. Istilahnya misalnya lah ini kabul tadi. Nah, tapi orang sampai yang barang-barang apa yang sebenarnya misalnya ada ilmu pada, misalnya gawian mabuk terus ya lah. Nah,
Lalu membetuli kabul maksudnya doanya dikabul, doanya itu kabul. Ya di payung apa tuh juga nanti nanti di sini jawab bisa orang sampai yang ada, ya lah kita doakan di situ. Tapi gue pengabulan nggak ada sih, ada orang kabutut karena ya Allah, nanti deh. Tapi lah nak berdua PNS karena ano. Seperti misalnya bertambah sihatnya. Orang tempat bisa kering misalnya. Sihat harus sihat harus. Tapi orang yang pasif orang lagi lah. Kalau bisa kering sihat datang kesehatan. Orang ini pasif. Nah, ilmu kada mau sembahyang kada, ya kan bacakan sudahnya. Berdusta gawiannya si pasif tadi tapi kesehatannya bertambah sehat terus nih karena zaman ada penyakit kalau kamu kayak orang penyakit atau di sini hartanya bertambah hartanya lebih banyak orang itu bisa banyak itu sugih benar tahu nonton dia mah juga buat bisa. Kamu kurang nampasik tadi nih. Hartanya bertambah terus. Tambah terus. Bini 237 bini. Nah. Maka rukunnya lagi ini juga. Rukun benar tadi juga. Tapi anaknya ada si pasif tadi lah. Pasif tadi. Atau pangkatnya bertambah-tambah pangkatnya. Dulu jadi kabit, ini jadi kapal kabit, kenapa namanya? Kapal dinas dulu di kabit itu di kapal dinas, akhirnya jadi gubernur. Jangan. Ya, pangkatnya bertambah. Asal sarsan, ya Allah, orang batas pangkatnya. Tapi orang ini pasif, hartanya bertambah terus. Inilah yang dinamai istidrat yakni lanjuran. Nah, tinggal benar Pak ini sarupun di sini nih. Benar. Jadi pilih namanya duit, tapi orang pasif lah. Tapi rezekinya runyuh, benar. Tapi runyuh lah. Bertambah terus sudah rezekinya tuh. Nomor motor misalnya bisa 300 2 miliar, nah misalnya. Ini misalnya lah, tenang. Runyuh ya. Ada kita namanya bahaya, nampak katu cuma nutut ilmu, katu cuma mendekatkan diri kepada Allah, mencari yang terputar. Misalnya lah, habis bersebalik berujung 200 300, berujung ya Allah. Hanya. Nah, tapi si pasif tadinya luar biasa. Luar biasa. Hartanya bertambah, rumahnya bertambah, pangkatnya bertambah, ya kan? Nah, ini dikatakan istidrat sebenarnya lanjuran. Nah, ini jangan aneh pian lah. Kalau mungkin melihat orang tua juga punya bahaya, mungkin rezekinya naik benar. Sudah ulun punya bahaya pada dalam waktu, misalnya untuk ilmu dan rupiah, nggak cari pada 100 200 tuh gak diterang rugi, gitu ya. Ya kalau nah. Lanjuran, jangan sudah rupiah. Itu hubungan dengan kreatifnya. Nah yang ada, tapi lah, motor jangan berarti miliar lah, ya Allah, jangan hilang kita. Ini ngarannya istidrat lanjuran. Nah, sikat tadi Tuhan saja kita pulang di dunia ini. Ya Allah, ada kita ini kan apa? Rezeki itu nama Allahumma rzuqna halalan thayyibah wa rizqan yasira. Ya Allah, berilah kami rezeki yang halal, yang thayyibah, yang mudah didapat. Yang halal, yang thayyibah, yang mudah didapat. Yang kada halal jangan didekatakan, jangan dilihatkan, jangan diparatakan. Talak 3. Nah, jadi kita ini kada apa-apa, harta banyak,
pancang kana siksa ya kalau nah ini sampai orang di sini ketemu peningkatan nah ini anaknya istri lanjuran kemudian mereka kawanan gimana gawian jamu misalnya minum tulang kami bini macam-macam sih mau daging berkilo tapi demikian kepaketannya kalau urusan bisnis jadi ya kalau ya teristirahat lanjuran kemudian yang ketujuh ihanah. Apa itu ihanah? Yaitu jatuhnya, andaknya, diletaknya pada orang yang fasik atau orang kafir dengan ketiadaan membertuli maksudnya hanyalah misalnya jatuh sebaliknya seperti jatuhnya pada Musailamah al-Kadzdzab yang ia mendakwa pada orang menjadi nabi serta ada mempunyai mukjizat. Nah, ini ihanah. Misalnya itu yang bakal wali, misalnya lah bakal wali orang itu tidak pasti aja. Jadi sama Musailamah al-Kadzdzab maludahi, sidin maludahi sumur. Sudah nabi ini, nabi sakti juga nih, jadi saksinya malu nabi teh. Nah, ternyata ke anak sidin tadi ada takabur, malah sebaliknya. Di zaman wali ini misalnya kalau mau wali lah misalnya mau wali, kan tahu lah walinya, yang 3 hari ini 3 hari akan datang ini karena apa nih? Hujan 3 hari lepas pasti hujan. Ternyata kan hujan panas sama ya, nah itu ihanah. Atau banyak lagi kita jenis-jenis anggota. Nah jadi maka sewaktu ia menudai sumur sedikit air, nah Musailamah al-Kadzdzab menudai sumur nangkaring banyu, nangkaring airnya dengan mengharap-harap katanya lagi akan banyak keluayan. Tunggu nanti insiden keluar banyak mata airnya. Cinta Nabi akan tetapi maksudnya kehendak Musailamah al-Kadzdzab tadi itu tidak berhasil, maka kebetulan sumur selalu kering sama sekali dengan tiada dikeluarkan air, maka jatuh bertambah-tambah hinalah dirinya dan kesudahannya. Ihanah. Kalau pengadil kita temu kawan macam itu, bina pasti deh. Hanya mengadil tasawuf 5 tahun, 10 tahun sudah bina nama. Iya kan? Hah? Pas terjadi ihanah pada kita. Nah, ihanah lah. Jatuhnya kepada Musailamah walaupun Nabi. Nah ini ihanah. Nah jadi kita sudah mengetahui ilhas, mukjizat, karamat, istidraj, ihanah sudah. Nah jadi kita bisa membedakan. Inya orang makrifat lawan Tuhan supaya bisa membedakan. Orang makrifat itu bisa membedakan nama hamba, nama Allah. Nang mana nang hak, nang mana nang batal. Itu orang makrifat hari ini. Nah, baik masa sepuh lah. Nah, makrifat kan kenal artinya kenalnya. Nang mana nang jujur, nang mana nang salah. Ya kan? Tapi yang salah itu, nah, buku ini masuk ke beberapa kafiran ini. Buku ini, nah, yang
nyokap kita angkat oke pindah ada kan. Nah, jadi orang makhlukat itu bisa membedakan nang mana nang baik, nang mana nang kada baik, nang mana sifat, nang mana zat. Itu, nah, nang mana nang hak, nang mana nang batal. Nang mana Tuhan, nang mana hamba. A'rafukum bi rabbihi a'rafukum bi nafsihi. Itu kan? Orang yang benar-benar kenal dengan Tuhannya, inya kenal benar lawan dirinya. A'rafukum bi rabbihi a'rafukum bi nafsihi. Orang yang benar-benar kenal lawan Tuhannya, inya benar-benar kenal lawan dirinya. Siapa dirinya? Nah, dirinya siapa? Itu orang yang jadi kenal. Kenapa dulu jadi kenal Tuhan tuh mengenal diri? Tak tahu nyadari hubungannya kenapa? Karena Tuhan itu paling dekat dengan lawan manusia. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku itu dekat daripada urat lehernya, yaitu urat leher manusia, lebih dekat lagi. Itu kan. Nah, lebih dekat lagi. Disuruh tak tahu mengenal Allah itu mengenal diri. Nah, sampai di mana kita mengenal diri kita? Diri terbagi dua, itu Allah. Diri jasmani, diri rohani. Nah, kita kenal diri kita. Jangan sampai kita mengenal dulu, mengenal lain, mengenal artis, mengenal pemain sepak bola. Kenali dulu Tuhan kita, nama atur kita ya. Nah, supaya kita tuh nyaman ya. Makanya orang selera yang tinggi itu orang yang anak merasa kenal dengan Tuhan. Selera yang tinggi ini, selera yang ingin naik pesawat, turun pesawat, selera yang ingin hendak berdagang berhujung terus, selera yang ingin hendak untung terus, itu orang murtad dan kawan. Orang murtad. Jadi selera yang tinggi itu orang yang hendak merasa makrifat lawan Tuhan. Itu selera yang tinggi. Ini kita ini dari kitabnya selera tinggi. Anda turun pesawat, naik pesawat, Anda berdagang berhujung terus, Anda hidup panjang umur. Orang murtad bergawa ini kita. Anda beli 2-3 ekor, orang murtad bergawa. Tapi kalau orang yang hendak rasa makrifat lawan Tuhan itu orang-orang pilihan, orang yang selera yang tinggi. Nah, laksana kita tuh tawari durian orang tuh tinggi ya, tawari mobil Fortuner oke, tawari duit yes, tawari anak ini pun lah no, palir lama gitu. Nah, jadi Imam Muhammad jadi tapi orang tuh kalimat makrifat lawan Tuhan impoten lama syahwat, artinya burung lama. Tawari anak marbulian tinggi, tawari anak rumah yang diwa yes, tawari maulah lulus PNS oke. Tawari anak makrifat lawan Tuhan. Demikian ini impoten jadi Imam Ahmad. Anaklah pahala sampai yang juga pahala, anaklah puasa berpahala,
tinggi. Anaklah beramal itu surga berpahala. Anaklah sholat ikam itu masuk surga. Ya Allah. Anaklah ikam itu jangan masuk neraka. Yes. Oke. Tawari anaklah kenal makhluk pasar melipat lawan Tuhan. Ketinggian. Doa. Kebanyakannya sampai itu baiklah. Jadi kita tuh awal agama tuh kenal Tuhan. Ya Allah kita nah 17.000 harganya. Mengenal Tuhan kita, kalau sudah kita kenal nama kita ampun. Astagfirullah, Allahumma ighfirli ya. Wabil khusus di ginian ya Allah. Di ginian ya Anissa. Sembahyang itu baik, ada gampang kalau pada begitu. Dia tidur langsung malam timbul mengiwing di pagar naranya. Ya kan? Film model. Di dalam hikayat di malam ini mungkin bibinian banyak. Pada suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan salat dengan para sahabat. Karena salat itulah as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang yang beriman. Jadi sembahyang itu, salat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman naiknya ke hadirat Allah. Itu sembahyang. Pada awalnya pertama sembahyang itu takbiratul ihram Allah. Inna Allah ihram artinya suci. Yang kedua mi'raj, naik ke hadirat Tuhan. Naik setelah ia berjumpa Tuhan, mi'raj tadi itu lalu ia munajat berpanggil oleh Allah Ta'ala. Ini sembahyang. Setelah ia berpanggil lawan Tuhan, tubadir takkan jati. Jadi Rasulullah pernah sembahyang dengan para sahabat. Pada waktu salat Rasulullah tadi, kenapa sini ada yang dijangkau? Nah, kalau dijangkau lah, bahasa Indonesia-nya apa? Dijangkau lah. Ada diambil, karena sini lah. Ada yang diraih. Bingung nih, maksudnya bingung. Setelah sini meraih, menjangkau tadi, lalu sini mundur. Sembahyang tadi. Mundur. Setelah sembahyang ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, pian waktu sembahyang tadi menjangkau apa? Nah, waktu itu Rasulullah diberi Tuhan apa? Mukasyaf, kasar. Menjangkau apa? Ujar Sidin, aku itu waktu sembahyang, aku melihat lawan surga. Sembahyang tadi nih. Sini engkau syarah. Melihat lawan surga. Sembahyang. Lalu di sini aku menjangkau satu buah. Kan kalau buah ini kan tundun ya. Dan tundun masa penting ke lain lah. Jika engkau makan buah tadi, dan aku ambil ketika makan, seumur dunia nikmatnya itu masih merasa ke manusia sahabat. Iya sahabat itu. Bapak pian mundur apa juga? Nah, jadi sini aku melihat neraka. Oh sudah yang tadi melihat neraka. Dan aku melihat penghuni neraka. Nah, sini kasar. Di neraka itu umumnya kebanyakannya penghuninya itu anissa.
perempuan bibinian. Si bantu nasi mundur tadi nih. Waktu si maju kan menjangkau satu ribuan. Mundur sini melihat neraka. Sungguh sangat seram neraka nih. Karena seram pada neraka. Dan melihat penghuninya itu neraka, penghuninya itu anisah kebanyakan yang umumnya. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, anisah mana? Wahai Rasulullah, nah, bibinian nang mana? Jadi sini bibinian nang kafir, tapi yang kafir kayak apa? Wahai Rasulullah, kafir lawan Allah ada. Artinya kufur dengan sang suaminya. Nah, hati-hatilah apabila zaman wahyu dilihat tuh di TV bang, pinanya. Lalu Rasulullah bersabda, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Artinya seorang perempuan nang kufur lawan suaminya. Kampung bani tadi. Yakfurnal ashir. Yakfur yang dipanggil kan. Karena lain isim mudhari angka 3, angka 6 dipotong boleh aja. Yakfur bicaraannya boleh aja. Mau yang angka 3 yakfuruna. Nah, yang angka 6 yakfurnal ashir. Artinya perempuan umumnya nang dalam neraka itu nang kufur lawan suaminya. Maksudnya inya kada mau menghormati, inya kada mau mentaati apa nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada sang suaminya. Perempuan ini Tuhan pernah memberi nikmat berdapat laki dah. Ini kada mau satu menerima gengsi kira-kira nang kubur kepada sang suaminya. Yakfurnal ashir, perempuan nang kubur lawan suaminya. Artinya ini akan mau tahu nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada suaminya. Padahal dia rasakan dia nang manyamani kita tuh jahil dan batin laki kalau sang suami kalau ada ngomong sambil lagi iyalah ini namanya suami lah nang ada lagi aneh. Nah itu saja ucap perempuan kufur sama suaminya. Padahal binian itu benar jalan masuk surga itu bagi 1-3 dapat dari binian. Pertama menuntut ilmu agamanya ikhlas. Yang kedua bakti kepada sang orang tuanya. Yang ketiga bakti melawan suaminya. Ya sudah tuh bagi hisab matinya di binian di sini. Nah, misalnya ada beda kibang dulu lawan kuita bakti. Nah 3 lah. Nah, yakfurnal ashir, artinya perempuan yang kufur lawan suaminya. Ini akan peduli kepada nikmat Allah yang diberikan kepada sang suaminya. Nah, ini apa penghuni. Kemudian yang kedua di sini, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan, perempuan yang kufur kepada kebaikan. Nah, misalnya ini tadi sang suami tadi berumah tangga 27 tahun sudah, atau 5 tahun berumah tangga,
atau 20 tahun sudah berumah tangga. Jadi 19 tahun lelaki ini baik lelaki ini. Lalu setahun lelaki baik lelaki tadi deh, gara-gara apa kata salah? Ya orang tuh hujan panas 2 tahun, hujan sehari, hilang panas setahun. Hujan setahun, panas sehari, hilang setahun. Misalnya biar laki itu kan baik, misalnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun tadi kan baik. Kalau di bini kan berumah tangga tadi beranak, dia ada. Ya kalau lalu ada laki itu tak salah sehari tak salah. Nah, lalu 9 tahun tadi gara-gara sehari dia hilang. Nah perempuan ini lah peninggalan. Ada orang begini yang cerita, contohnya misalnya 45 tahun sudah kawin, 7 tahun, 9 tahun, lalu lagi kita salah sehari nih, tak bawa bidan enggak? Kalau mau uji laki, mau uji laki lah sih, mau uji laki tadi. Rupanya di tengah jalan, sang bini tadi melihat laki tadi mau uji online, membawa bininya, namun aja. Tadi bidan lagi bawa, bidan berenang. Datang tahu bina mau mencam juga. Baru mana sadar lagi sudah bangun kamu masuk bukit yang ini aja satu uang aja lagi. Tapi kawinnya mau dari pagi orang aku apa aja. Ada kalau sebetulnya di TV bang lah. Nah, nang 9 tahun yang banyak hilang, gunakan aku. Ya, nah, inilah perempuan yang masuk neraka. Hujan tadi maaf ya, ini ya Allah, laki tadi lah. Bujur juga gue, ini bujur deh, tak bawa gendap deh. Ini lah bujur deh, tapi itu salahnya sehari aja. Misalnya, tak bawa calon deh, tak bawa calon ya. Atau tak bawa mantan. 9 tahun sudah bawa mantan ya, gara-gara sehari lagi itu ya. Ya kalau hilangnya kebaikan laki tadi nih, yang 9 tahun tadi nih hilang gara-gara sehari tadi. Itulah 6 ini tadi kumpulnya di situ, kada pedulinya. Nah, itulah yang purna ihsan, kebaikan laki tadi. Padahal bagus banget kalau ini 1 tahun 2 tahun lagi stop ini bagus kalau tahun akan datang 2020 kan laki ini bila ada tersalah dari 9 hilang 9 tahun hilang karena merasakan tadi bagi saya ucap habis kebaikanmu ampun dia iya Pak mandi diniatnya dan jangan sampai tulang dulu mari benar dulu membawa lagi neraka ya Rasulullah sebenarnya sini diberi kasat nama perempuannya itu banyak perempuan yang mana tadi yang purna asyir wa yang purna ihsan tadi. Padahal kan situ nang manolong pertama tuh laki subuh sudah tidak dilihat laki sudah ya kalau kan al-asyir ini teman artinya teman yang dekat muasyarah yang teman dekat kan laki yang namanya sekarang boleh ya kan kubur ini di situ lakinya lawan suaminya. Padahal nikmat yang diberikan Tuhan lawan lakinya itu sampai ada masa akarnya juga dia waktu ditunggang oleh laki itu hebat. Baru beli duit baru makan baju lagi ayo dia masa akar kita. Nah artinya namanya kubur lawan suaminya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana yanbaghi li basharin an yasjuda li basharin la mardul mar'ata an tasjuda li zawjiha idza dakhala 'alayha lima faddalahu Allah 'alayha." Jika diperbolehkan seorang manusia bersujud kepada sesama manusia, jika kita ini dimuliakan karena sujud sesama para manusia, ya Rasulullah.
maka pasti akan aku perintahkan seorang istri itu untuk bersujud kepada suaminya jika ia mendatanginya, dikarenakan keutamaan yang Allah berikan kepada suami atasnya. Nah, jika boleh nih, nah, ini nang beisi suami lah, nang ada beisi suami dulu, kuitan dulu, betul lah. Nah, maka dia tak bilang binian nih, bakti lawan suami, biwiri hisab disuruh matinya. Rasulullah bersabda, "Mar'ata muti'ah li zawjiha yadkhulunal jannah bighairi hisab." Seorang perempuan yang taat kepada suaminya, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Ayo. Nah, kadang-kadang perempuan ini gengsi masuk surga. Ya, gengsi banyaknya. Nah, ini guru ini nasihatnya supaya dia nyaman matinya tak. Nah, jadi Rasulullah jika dimuliakan kusuh inya tuh sujud lawan suaminya. Nah, bisa Islamnya akhlak. Nah, Rasulullah masuk surga, masuk ke neraka, dilihat jadi banyak anisa dari neraka. Dia tadi yakfur lal asi wa yakfur lal ihsan. Kalau boleh sujud, disuruh sujud oleh Rasulullah lawan suaminya. Tapi kadang-kadang yang mandiriannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda pula, "Idza sallatil mar'atu hamsaha wa samat sahraha wa hafizat farajaha wa ata'at zawjaha qila laha al-khuli min ayyi abwabil jannati sitti." Jika seorang wanita telah menjalankan salat 5 waktu, salat yang sudah yang kalau yang ada halangan, ya gini ya, nanti bila kita tuh kalau datang bulan, jurang banjir, kalau datang tamu, sampai yang tuh ada wajib dikata. Nah, kalau lain ada teksanya, atau lelaki datang bulan, lelaki itu kan mau sampai yang pamulir aja, atau pamulir. Sembahyang 5 waktu tadinya, berpuasa bulan Ramadan, perempuan tadinya, menjaga kemaluannya, kehormatannya. Tapi yang jaga kemaluan, kehormatannya, diri kita tuh kita jaga. Nah, jangan sampai membawa malah kulit kita tuh, jangan sampai lelaki nelayan, laki kita aja. Dan mentaati suaminya, maka diserukan kepadanya, dipanggil kepadanya. Seorang perempuan mau sembahyang, puasa di bulan Ramadan tadi, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya tadi, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diseru oleh Allah, masuklah ke dalam surga daripada pintu mana yang kau kehendaki. Ayo dia nyamannya dibini nih. Pintu mana yang masuk? Anak jalan padu, anak jalan buka. Pintu nak tujuh. Jadi biar dibinian nyaman. Guru ini makanya kau aja dibinian. Sudah takdir sudah selesai. Ya. Pintu mana dipanggil bukan? Silakan jangan masuk jalan mana? Ya kan? Nah. Dan kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ayyumam ra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah." Tak seorang wanita pun wafat dan suaminya itu ridha meridainya kecuali dia masuk surga. Ayah apa suami anak lidah kalau ingin benar dengan Allah. Datang ke rumah malam, ya Allah, mana gaji apa mau jadi? Laki nak ada salib itu laki mau. Karena juru orang jalan siapa?
Imam siapa? Apabila sang suami itu selalu taat mentaati kehendak istrinya, maka seorang suami itu mencari jelas masuk neraka, api neraka. Karena ada kalau laki itu selalu mentaati kehendak bininya, kehendak istrinya. Ibnu Hajar itu mengatakan, Imam Ibnu Hajar, dan seorang suami itu Rasulullah apa selalu mentaati kehendak istrinya, maka terbuka pintu syaitan di dirinya. Pintu syaitan terbuka. Coba kita dikatakan gini, yang kayak gini ada hujannya. Hujan gini kan bisa turun nggak? Kena mampuntun tambah gitu sampai ke sini sudah. Ya kalau baik jambu sudah, jambu nggak sudah makan, ya mungkin tuh ke majelis. Misalnya namanya itu lah, ada kan ini sebentar di dalam anda api kalau tah, biar. Nah, jadi apabila kita tuh selalu mentaati kehendak istri kita lah, memang bisa ini lah, kalau bisa ini kisahnya, pintu syaitan terbuka bagi diri kita. Dan Ibnu Hajar mengatakan siapa seorang laki-laki yang masuk neraka? Ibnu Hajar kita laki ini kan? Cuma seorang laki-laki ini kalau ternyata salah lawan kita, ada tersalah dengan hukum-hukum Allah, kita maafkan. Itu laki-laki yang sempurna. Misalnya kita lain tahu alhamdulillah ternyata orang kopi, ternyata orang kopi itu olah teh berapa? Itu masalah. Tapi apabila menentang sifat dan pribadinya, menentang hak-hak Allah, menentang hak-hak Rasulullah, bertentangan dengan hukum-hukum Allah, wajib sang suami itu memarah. Wajib. Jangan sampai seorang suami apa jadi istri. Nah, ini berbahaya. Maka kita bacakan calon masuk neraka. Ibnu Hajar dan Rasulullah menyatakan. Nah, jadi wanita tadi kalau sudah diridai oleh suaminya, maka kandungan lain yaitu surga ganjarannya. Nah, ini Islam yang berat Rasulullah SAW. Dalam kitab lain harus sembahyang menjangkau sesuatu mundur karena kesat pada waktu itu melihat di neraka, wah pajak neraka luar biasa selama dan melihat penghuninya Anisa kebanyakannya. Anisa mana? Yaitu Anisa yang purna masyir wa yakpurna ihsan, yang kupur pada suaminya dan kupur dengan kebaikan suaminya. 10 tahun dia baik balaki rumah tangga gara-gara 1 bulan aja, ya kan? Ini Anissa. Karena suami itu baik ada gampangan, awal dia takut. Nah, subuh dia tidak duit lagi kan? Ya lah, memang bisi suami, kalau bisi suami itu orang hitam. Nah, jadi bini itu amal dari kubai Lisa, situ ada. Kalau bini 3 faktor jalan untuk mati kubai Lisa. Kalau laki 2 aja, 2 untuk ilmu, bakti lawan kuitan. Tapi kalau bini untuk ilmu, bakti lawan kuitan, bakti lawan sang suami, kubai Lisa. Namun mudah-mudahan istri-istri kita menjadi istri yang saleh, dan kita selalu menjadi laki-laki yang bijaksana, laki-laki yang membawa istrinya kepada jalan kebenaran di dunia wal akhirah. Kita doakan istri kita, mudah-mudahan istri kita menjadi manusia yang beruntung dunia dan akhirat. Salah dan banyak minta maaf. Akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.